Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, yaitu 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan kita hari ini. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Melalui bacaan Injil hari ini kita diajak naik bersama Yesus ke atas gunung. Di sana sesuatu yang luar biasa terjadi. Wajah Yesus berubah rupa, pakaiannya menjadi putih berkilauan, dan tampak Musa dan Elia berbicara dengannya. Para murid menyaksikan ini. Petrus, Yohanes dan Yakobus takjub, bahkan sampai tidak tahu apa yang harus dikatakan. Saudaraku seiman dalam Kristus, coba bayangkan kalau kita juga berada di sana. Mungkin kita juga akan terdiam, bingung, atau ingin tinggal di situ selamanya, seperti Petrus yang berkata, "Tuhan, baik kita berada di sini." Namun pengalaman indah ini bukan sekedar tontonan. Ketika awan menaungi mereka dan terdengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita tahu bahwa Allah ingin kita melakukan sesuatu, mendengarkan Yesus. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebenarnya apa makna renungan ini bagi kita? Yang pertama adalah terkadang kita perlu naik ke gunung. Yesus mengajak para murid untuk naik ke tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Di sanalah mereka bisa mengalami kehadiran Allah secara lebih mendalam. Kita pun perlu punya waktu untuk naik ke gunung. Ini artinya menyediakan waktu khusus untuk berdoa, merenung, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia ini. Pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk bersama Tuhan setiap harinya? Yang kedua adalah pengalaman indah bukan untuk ditahan, tetapi untuk dibagikan. Petrus ingin mendirikan 3 kemah dan tinggal di sana. Namun Yesus mengajak mereka turun kembali. Mengapa? Karena pengalaman iman bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibawa ke dunia, untuk menjadi terang bagi sesama.
Saudaraku seiman dalam Kristus, terkadang kita merasa damai saat berdoa atau ke gereja. Tapi Tuhan memanggil kita untuk membawa damai itu ke rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, dan juga di masyarakat. Yang ketiga adalah Allah berbicara, dengarkan Yesus. Allah tidak meminta kita melakukan banyak hal rumit. Ia hanya berkata, dengarkanlah Dia. Dalam dunia yang penuh suara dan kebisingan, suara Yesus seringkali tenggelam, tidak terdengar. Kita perlu belajar diam, membuka hati kita, dan sungguh-sungguh mendengarkan sabdanya lewat Injil, dalam hati nurani, dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu, apakah kita sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan menjadikannya pedoman hidup kita? Inilah permenungan untuk kita bersama. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengalaman-Mu yang mulia di atas gunung. Ajarilah kami untuk menyediakan waktu khusus bersama-Mu, mengalami kehadiran-Mu dan membawa terang-Mu kepada sesama. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mau mendengarkan dan mengikuti kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.